سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا لا خلق هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ولا نبي صلى الله عليه وسلم القيس من كان نفسه وعمل بها بعد الموت والعزيز من اتبعه وهواه صلى الله عليه وسلم رسول الكريم ونحن على ذلك الشهيد وسلم الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang insyaallah kami Allah Subhanahu wa taala, tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang sangat besar sekali, yakni dikumpulkan kita di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sering saya sampaikan salah satu nikmat terbesar itu ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah silaturahmi dan thalabul ilmi. Karena masalah kayak gini gak mudah. Kalau Allah tidak membukakan hati kita, tidak mendorong hati kita untuk hadir di tempat ini, tentu kita tidak bisa menghadirinya. Makanya kadang-kadang kayak gini dipaksain juga agak sulit. Tapi mengajak ada suatu keharusan. Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam pertemuan di masyarakat, RT Sugeng nggak usah. Iya. Barang siapa yang bisa mengajak satu orang saja menuju satu jalan kebaikan, satu orang itu katanya pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau seandainya kita mengajak pada saudara-saudara kita untuk bisa hadir di majelis-majelis kayak gini, kalau usah khawatir Pak. Kita hadir di sini, masya Allah. Kalau dalam babakan ilmu itu, setiap langkah kita ini hidup. Pahala, penghapus dosa, rahmat, berkah kumpul di sini, dan saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini saya ulang-ulangi biar menjadi giroh kita, semangat kita. Kata Rasulullah, tidak akan kumpul dalam suatu majelis yang di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibahas ilmu Al-Quran, ilmu Allah, kecuali di situ apa? Dinaungi rahmatnya. Bayangin aja Pak, kalau Allah sudah memberikan rahmat pada diri kita, kelar hidup kita aman. Aman hidup kita, bener, karena nggak ada lain kecuali kita harapkan ada kecuali rahmat Allah. Dan selain itu juga kita juga selalu ketahui juga bahwasanya majelis-majelis inilah yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW dan yang dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Ini saya ulang sengaja, ulang-ulang biar kita untuk menyemangati. Makanya yang sudah istiqomah semoga tetap diberikan keistiqomahan, karena ini ada jaminan ini. Karena dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad sendiri sudah dibilangin, Nabi Muhammad sendiri sudah dibilang sama Allah bahwasanya urusan hidayah, urusannya kayak gini-gini urusan Allah. Kamu hanya kewajibannya bagaimana kamu mengajak, yuk sama-sama kita ramaikan ini.
Bukan hanya Pak Alex, semuanya yang di gang sini ada Pak Pur, ajaklah saudara-saudara kita. Kenapa? Tadi saya sudah mengintil dalam satu ayat Al-Quran, di situ Al-Imran ayat 190, 191, dalam satu hadis itu masih satu rangkaian. Ya, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatunya ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kita ini Pak, katanya manusia itu diciptakan itu lebihannya apa? Punya pikiran, kata Pak Alek. Walaupun kita ditanya mikir itu apa, bingung juga. Apa habis mikir? Aku ya masih mikir ini, cuma tidak tahu mikir itu apa. Kelebihan manusia, kayak katanya dikatakan fi ahsani taqwim adalah ketika kita punya pikiran. Maka Allah menunjukkan ulil albab, orang-orang yang punya akal. Siapa orang-orang yang memiliki akal itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu menggunakan potensi akalnya dalam keadaan apapun. Berdiri, duduk, rebahan, artinya dalam kondisi dia masih terbangun. Kita harus menggunakan potensi akal ini. Harus memikirkan, harus menggunakan akal ini untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis yang lain, hadisnya saya gabungkan di dalam hadis mandana ya al-qais, orang yang menggunakan akalnya justru orang diharapkan menjadi orang yang cerdas. Orang yang selalu menggunakan potensi akalnya dalam keadaan apapun. Berdiri, duduk, rebahan, artinya dalam kondisi dia masih terbangun. Kita harus menggunakan potensi akal ini. Harus memikirkan, harus menggunakan akal ini untuk hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis yang lain, hadisnya saya gabungkan di dalam hadis mandana ya al-qais, orang yang menggunakan akalnya justru orang diharapkan menjadi orang yang cerdas. Siapa yang cerdas? Al-qais, mandana nafsahu wa amila biha ba'dal maut. Orang yang bisa mengendalikan dirinya dan berbanyak berbuat amal untuk kehidupan setelah mati. Wal aziz, yang dikatakan orang yang lemah, manittaba'a hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Artinya ini apa Pak? Kita itu hidup itu diberikan kebebasan. Allah kasihkan fasilitas hidup ini sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Makanya dengan berbagai macam aktivitas kerjaan semuanya Allah berikan. Ketika manusia mempunyai keinginan kerjaan yang ini menghasilkan, Allah berikan. Makanya perkembangannya kan begitu banyaknya. Tapi siapa yang cerdas di antara orang-orang ini? Karena banyak sekali orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak memikirkan tujuan hidup ini, tapi hanya mengejarkan manittaba'a hawahu. Maka Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah selalu mengingatkan dalam ayat-ayatnya, bekerjalah kamu, berusahalah kamu, beraktivitaslah kamu, mau senang-senang ya monggo. Karena memang hidup ini harus senang kan ya. Kehidupan itu kan yang dicarikan memang senang ya. Kalau di dunia udah sengsara, akhir sengsara ini belazak dua-duanya. Kalau bisa di dunia bahagia, happy, di akhirat juga happy. Nah gimana caranya? Yaitu tadi mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan, bisa menyeimbangkan kehidupan antara duniawi dan jangan hanya melulu dunia terus kejar. Pagi sampai malam kita kerja. Katanya biar atas dasar mencari kebutuhan nafkah keluarga, benar ibadah. Benar. Tapi rohani kita juga perlu ibadah, perlu makanan Pak. Nggak adil kita, nggak imbang jiwa kita. Pagi sampai malam kerja ngoyo,
yang dikejar pamparan 5 juta, 10 juta, tapi roh kita tidak melakukan makna. Cukup dengan sholat, enggak. Apalagi kalau sholat kita kendor, nggak diisi dengan yang lainnya. Itu orang yang cerdas dia, Pak. Dunia dia ini, makanya saya bilang predikat-predikat Pak Sugeng kan apa-apa. Enggak apa-apa kalau rupiah enggak apa-apa. Tapi waktunya ngaji. Nah, gitu loh. Kalau rupiah enggak apa-apa, dipanggil ajan datang. Enggak apa-apa, dipanggil. Allah membuat otak manusia sehingga membuat organ tukar mungkin. Kalau Allah bukan karena otak yang Allah titipkan pada manusia, Mas Nulis tidak bisa main organ tunggal ya. Nggak tahu dia kunci-kuncinya. Ya kan? Ya saya bilang karena saya nggak bisa nyanyi aja, kalau bisa nyanyi mau juga bisa Pak Sugeng. Saya pun juga gitu. Maafin ya, bisa ngembut gitu Pak Sugeng. Nggak apa-apa Pak, bener lah. Ya kita menikmati kehidupan dunia ini nggak apa-apa, tapi kita harus bijak. Gunakan akal kita, gunakan pikiran kita, gunakan hati kita untuk mencari mana kapan kita itu urusan dunia kita cari, mana kita urusan ukhuwah kita harus simpankan. Nah, ngaji ini tempatnya. Bayangin aja Pak, satu langkah itu Pak. Ada yang pernah itu Pak. Kalau saya dari rumah ke sini cerita berapa langkah ini? Bayangin aja. Kalau setiap langkah itu 10 kebaikan yang ditanamkan di situ, terhapuskannya juga dosa-dosa. Pernah itu enggak dosa kita hari ini? Atau seminggu ini, sebulan ini lah bahasanya, kan sebulan sekali di sini kayak gini. Tidak pernah kita mikirkan. Tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Dengan cara-cara kayak gini lah Allah bisa meleburkan semuanya. Yang tanpa kita sadari, tuh ada pengajian datang tuh. Ya, dosa-dosa yang kecil Allah ampuni. Datang assalamualaikum jabat tangan. Karena jabat tangan ini apa ya Pak? Setiap jabat tangan antara seorang muslim dengan senyumnya, kata mana? Tabassum ala wajhi akhika shadaqatun. Assalamualaikum. Salam ke Mas Entis dengan senyum, dengan bercandaan, sedekah, melunturkan dosa-dosanya. Kurang apa dahsyatnya kan? Yang kita tidak lain kalau kita melakukan hal-hal yang lainnya. Makanya kita harus tetap semangat. Ya, urusan ini tetap kita laksanakan dan semangat kita lakukan. Jangan kendor, yang belum kita doakan. Semoga di tengah kesibukan kita, letih kita, lelah kita, saya yakin ini semuanya sibuk semua, capek semua. Ya. Tapi itu tadi Allah telah menitipkan ya, sedikit hidayah kepada kita sehingga dalam letih kita, capek-capek kita masih semangat. Yakin Pak, tidak usah khawatir. Semuanya akan dibalas. Allah itu kalau janji nggak mungkin berbohong. Rasul pun kita yakinkan ketika menyampaikan suatu sabdanya, kaulnya pun insya Allah nggak pernah berbohong. Tinggal bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita mengaplikasikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ya, dosa-dosa yang kecil Allah ampuni. Datang assalamualaikum jabat tangan. Karena jabat tangan ini apa ya Pak? Setiap jabat tangan antara seorang muslim dengan senyumnya, kata mana? Tabassum ala wajhi akhika shadaqatun. Assalamualaikum. Salam ke Mas Entis dengan senyum, dengan bercandaan, sedekah, melunturkan dosa-dosanya. Kurang apa dahsyatnya kan? Yang kita tidak lain kalau kita melakukan hal-hal yang lainnya. Makanya kita harus tetap semangat. Ya, urusan ini tetap kita laksanakan dan semangat kita lakukan. Jangan kendor, yang belum kita doakan. Semoga di tengah kesibukan kita, letih kita, lelah kita, saya yakin ini semuanya sibuk semua, capek semua. Ya. Tapi itu tadi
Allah telah menitipkan ya, sedikit hidayah kepada kita sehingga dalam detik-detik kita capek-capek kita masih semangat. Yakin Pak, tidak usah khawatir, semuanya akan dibalas. Allah itu kalau janji nggak mungkin berbohong. Rasul pun kita yakinkan ketika menyampaikan suatu sabdanya, kaulnya pun insya Allah tidak pernah berbohong. Tinggal bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita mengaplikasikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena itu tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah menciptakan semuanya ini. Apa yang kita lakukan semua yakin, kata Allah, tidak ada yang namanya sia-sia. Pak, saya udah capek ngajak orang nggak mau, ya udah nggak usah capek, nggak sia-sia juga lah. Kalian ngajak orang dong, yang diajak 10 yang datang cuma 1, ya alhamdulillah. Ganggu nggak ada belum mau, ya dia aja. Sudah dibilangin, kalau Allah belum berkehendak nggak, yang penting diajak. Nah kan gitu. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Ya, Bapak insya Allah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya banyak, nggak usah banyak-banyak kalau saya nyampaikan kayak gini, nggak usah banyak-banyak yang kultum itu loh dari kultum. Tapi insya Allah yang sedikit ini, kalau banyak nanti mau apa yang ada pasar itu. Sedikit kayak gini kan ingat ya. Ini diomong bapak kali ini, ya kan? Bahkan bagaimana kita mendandakan gitu kan. Al-Qais yang dikatakan cerdas, bagaimana kita menggunakan potensi akal ini untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Dunia kita kejar, akhirat pun kita kejar. Insya Allah kalau semuanya kita seimbangkan Pak, Allah yang akan nata kehidupan kita. Benar lah, yakin. Kalau kita cuma mengejar dunia aja capek aja, benar. Kaya mah enggak. Oke mungkin kaya, tapi hidup kita nggak akan tenang. Benar Pak, nggak akan tenang Pak. Tapi kalau dunia kita usaha, nah, tapi yang halal, ya usaha berbagai macam usaha kerjakan. Mau apapun, insya Allah kalau diniatkan memang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rezeki untuk sedekah kepada kayak anak-anak istri, insya Allah semuanya ibadah. Urusan ukra kita jalani, pasrahkan sama Allah. Karena memang kuncinya kan cuma 3 hidup ini Pak. 1, usaha ikhtiar yang sungguh-sungguh, ya kan? Yang kedua, kalau ikhtiar yang kita laksanakan, usaha kita laksanakan, kerja kita laksanakan, nggak males-malesan. Yang kedua kita doa kepada Allah. Ini maksudnya kayak gini tadi kita berdoa Pak. Sampai kita doa sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana bentuk ketawakalan kita kepada usaha udah, doa sudah, pasrahkan kepada Allah. Karena yang menentukan Allah itu, yang menentukan segala sesuatu ya Allah itu. Hak mutlak Allah nggak bisa diganggu tugas. Nggak bisa kita protes. Ya Allah, aku udah berusaha, udah doa, aku kan ngabulin gitu. Nggak bisa kita intervensi Allah. Allah punya hak. Biarkan Allah untuk menentukan semuanya. Yang penting kita usaha, doa, ikhtiar udah, doa sudah, kita tawakal kepada Allah. Tapi insya Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun. Yakin kan? Kalau kita buat suatu kebaikan, ibadah, Allah nanti akan memberikan suatu balasan yang tiada terduga dan sangat membahagiakan kita. Janji Allah kayak gitu. Insya Allah kita istiqomah kayak gini, isilah kehidupan kita setelah capek-capek dari pagi. Mungkin setiap hari kita sibuk dengan urusan-urusan kita, malam sempatkanlah diri kita lagi untuk mengisi rohaniah kita. Ya dengan kayak gini, jadi walaupun sedikit, roh kita juga kita kasih. Jangan cuma batinnya aja dengan sate, tongseng, macam-macamnya kan jangan. Tapi roh kita juga kita harus isi. Mungkin itu saja Pak, sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.